Shalom, selamat pagi adik-adik PA bersama dengan kakak Leni di minggu pagi ini. Adik-adik sudah ada yang bangun pagi? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Adik-adik siapkan buku tulis dan Alkitabnya ya. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Sebelum membaca dan bercerita tentang firman Tuhan, kita bersaat teduh. Dan kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu, supaya firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 3-9. Adik-adik ada yang tahu ini adalah jenis hewan? Hari ini adik-adik kakak mau bercerita tentang nasihat Nabi yang bernama Bapak Yoel. Yoel berarti Yahweh adalah Allahku. Nabi Yoel ini hidup dan memberitakan firman Tuhan pada masa Raja Yoas. Dia menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Nabi Yoel menulis bukunya ketika negara menghadapi masalah yang serius. Rakyat saat itu menghadapi tulah belalang yang besar, beribu-ribu serangga yang menghancurkan atas mereka. Tidak ada hujan selama beberapa hari dan menjadi kekeringan yang luar biasa.
Saat itu benar-benar masa yang mengerikan, benar-benar masa yang sulit bagi rakyat. Karena hal ini, rakyat siap untuk mendengarkan sang pembawa pesan Tuhan. Bapak Yoel berani menyampaikan pesan pertobatan dan memanggil rakyat untuk kembali kepada Allah. Wabah belalang merupakan salah satu bencana terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap tanaman. Nah adik-adik, serangan hama belalang ini kesukaannya adalah melahap seluruh tanaman pertanian dan perkebunan. Adik-adik bisa baca kembali di ayat keempat. Semuanya dimakan habis dan apa yang ditinggalkan dimakan habis lagi oleh serangan berikutnya. Sehingga mengakibatkan kerusakan total dari seluruh lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga tidak ada yang tertinggal untuk mereka. Nah, kalau sudah begitu, bisa adakah makanan untuk mereka? Tentu tidak ada. Bukan hanya itu, ibadah di bait Allah juga tidak dapat dilaksanakan karena tepung, minyak, anggur sebagai bahan untuk persembahan korban tidak ada. Pohon anggur dan pohon ara tidak luput dari serangan hama belalang dan bukan hanya daun buahnya dimakan, tetapi juga carang-carang dan kulitnya dihancurkan sehingga menjadi putih. Lalu apa yang harus mereka lakukan adik-adik? Adik-adik bisa baca kembali di ayat 8 dan 9. Berkabunglah dan merataplah, yang maksudnya Nabi Yoel menasehatkan umat untuk memohon ampun dari Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa tentang bencana serangan belalang ini harus menjadi sebuah pembelajaran iman umat untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hidup. Pembelajaran iman umat melalui berbagai peristiwa harus diceritakan dan dibagikan kepada anak-anak secara turun-temurun. Dari cerita firman Tuhan pagi ini adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu pertama, kita sebagai orang percaya harus senantiasa mau mendengar pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Kedua, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dari orang tua harus berani kita ceritakan kepada orang, kepada oma opa, om tante di rumah. Ketiga, Tuhan Yesus bisa memakai berbagai peristiwa untuk mengajar anak-anaknya seperti peristiwa pada saat ini wabah virus COVID-19. Tuhan Yesus ingin mengingatkan adik-adik dan kita semua untuk selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan dengan cara rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi untuk menjaga imun tetap terjaga, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan tetap selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Keempat, dalam menghadapi bencana, ada yang bisa kita lakukan untuk para korban. Kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus menghibur mereka dan menolong mereka melalui pemerintah setempat atau masyarakat sekitar mereka. Demikian pembacaan dan cerita tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih adik-adik PA terkasih, tetaplah menjadi anak yang selalu berbuat baik, selalu berdoa sampai bertemu di ibadah minggu depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar di pagi hari ini. Ajarilah kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan dan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa dalam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin.